Aku jadi berpikir ini adalah hukuman buat aku. Karena aku sempet jadi papa yang jahat. Aku gagal jadi ayah, Ma. Terus. Ayo kita balapan. Syifa, Tante Lala kangen banget sama senyum manis kamu itu. Kamu cepat sadar ya sayang. Kak, Lala belum tidur. Kakak masih kepikiran ya sama Syifa? Atau sama mantan istrinya Pak Julian? Kepikiran sama Syifa. Kalau soal Eliza, Mas Julian pasti punya alasan tersendiri kenapa harus bohong sama kakak. Aku cuman berharap ya Pak Julian gak ngebohongin Kak Lala secara berlebihan. Aku gak mau Kak Lala lebih kecewa lagi sama seorang laki-laki. Insya Allah enggak ya, dan kakak juga berharapnya kayak gitu. Makasih, Ma. Tadi kenapa kok Elisa bisa di sini? Aku juga kaget, Ma. Udah bertahun-tahun dia ninggalin aku dan Syifa. Sekarang dia tiba-tiba ada di sini. Jadi benar yang dia bilang tadi. Kamu sengaja ngeblok dia selama ini. Dan kamu yang membatasi dia untuk ketemu sama Syifa. Makanya kamu selama ini bohong ya sama Syifa. Kamu bilang kalau ibunya sudah meninggal. Iya, Ma. Waktu awal kami cerai, dia sempat nelpon aku, Ma.
sempet juga datang ke rumah. Tapi aku nggak sanggup melihat dia, mah. Akhirnya aku usir dia. Aku blok semua kontaknya. Biar dia nggak bisa ngehubungin aku lagi. Lama-lama dia berhenti. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin dia ngerasa udah ditolak atau mungkin dia udah ada kehidupan baru yang lain. Tapi mah, kenapa dia baru muncul sekarang? Saat keadaannya udah kayak gini. Setelah dia ngebuang aku dan Syifa. Eliza, sayang kamu mau kemana sayang? Ya udah. Sayang jangan pergi, please jangan tinggalin aku ya. Kamu tega ninggalin aku sama Syifa? Enggak kan? Sayang, Jul, udah dong Jul, mau apa lagi sih? Aku bakal menuhin semua yang kamu mau. Aku janji, aku bakal berusaha buat kamu. Ya? Kenapa sih kamu gak bisa terima kenyataan? Kalau aku udah milih orang lain dibanding kamu. Orang yang gak hidup dari mimpinya doang, orang yang bisa realistis. Orang yang udah mikirin kesejahteraan istrinya, bukannya kamu. Sayang, aku cuma butuh waktu. Aku cuma butuh waktu dan dukungan dari kamu. Ya, please jangan tinggalin aku. Kamu ingat gak sih, kamu dulu pernah janji ke aku kalau kamu bakal selalu nemenin aku. Kamu bakal selalu ada buat aku. Kita bakal jalan bareng-bareng, usaha bareng-bareng. Jadi please tolong jangan tinggalin aku ya. Semua orang ada batasannya. Dan aku udah cukup nunggu itu. Aku udah capek sama kamu yang hidup gak realistis. Kamu lebih pilih hidup sengsara dibanding terima uang mama kamu. Kamu tahu gak sih? Kita hampir diusir dari rumah ini. Aku mau jadi pastry chef terkenal. Aku bisa terkenal. Aku bisa wujudin semua mimpi aku. Mana kenyataannya? Kita miskin, tau gak, Jo? Iya. Aku nggak mau tahu. Aku udah nggak mau tahu kamu urus perceraian kita. Untuk hak asuh Syifa, kamu urus sendiri aja. Aku nggak mau pusing. Eliza! Bertahun-tahun aku nyimpen rasa sakit ini, Ma. Bukan cuma karena Eliza ninggalin aku. Tapi karena semua yang dia bilang ke aku dan cara dia ninggalin aku. Ada masa dimana aku nggak mau ngeliat Syifa, Ma. Aku nggak sanggup ngeliat Syifa. Aku sempet jadi orang tua yang jahat, Ma. Aku juga bersikap dingin ke Syifa. Aku gagal jadi ayah, Ma. Aku jadi berpikir ini adalah hukuman buat aku. Karena aku sempet jadi papa yang jahat. Aku gagal jadi ayah, Ma. Jus, kamu bukan ayah yang jahat, ya? Kamu sama sekali bukan papa yang jahat. Dan kamu gak pernah gagal jadi ayah. Sampai detik ini, Mama bisa pastikan kamu adalah ayah terbaik untuk Syifa. Ya, Nak, ya?
Aku akan buat kamu ingat lagi, Jul. Ingat sama perasaan cinta mati kita dulu. Kita akan jalanin semuanya kayak dulu lagi, kayak di foto ini. Kita bertiga, aku, kamu, Syifa. Tanpa ada orang asing lagi. Oke. Sorry ya Lala, kalau situasinya beda, aku pasti akan biarin kamu kok ngambil sampah yang udah aku buang itu. Ya tapi sayangnya sampah yang aku buang ternyata masih nyimpen berlian yang sangat berharga. Jadi aku nggak akan kasih kamu buat milikinnya. Kamu itu selalu beda ya, La. Cara kamu memperlakukan aku dan Syifa membuat aku merasa beruntung milikin kamu. Kamu itu punya cara tersendiri yang membuat aku semakin jatuh cinta.